Pengalaman persalinan setiap ibu bisa berbeda-beda. Namun, secara umum akan ada 3 tahapan proses persalinan normal. Apa aja ya 3 tahapan proses persalinan normal tersebut? Halo, saya Dr. Mary dari Halo Dokter. Buat yang lagi menjalani kehamilan pertama, mungkin masih belum punya bayangan nih, kayak gimana sih proses melahirkan itu? Khususnya proses persalinan normal. Ada yang bilang prosesnya mulai dari mules, terus mesti ngeden, tiba-tiba bayinya lahir. Buat yang bilang begini, sebenarnya nggak salah juga kok. Karena proses persalinan normal memang nggak jauh beda sama cerita tadi. Cuman kali ini saya akan menguraikan tahapan proses persalinan tersebut dengan lebih terperinci. Seperti yang saya sebutkan di awal video, proses persalinan normal biasanya terbagi dalam 3 tahapan. Apa aja sih tahapannya? Sebelum saya jelasin lebih lanjut, jangan lupa buat tekan tombol subscribe dan nyalain lambang lonceng notifikasinya supaya Bunda bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Oke, sekarang kita lanjut. Saat menjalani persalinan normal, pada tahapan awal, Bunda akan mengalami 2 fase, yaitu fase awal dan fase aktif. Pada fase awal, akan mulai terjadi pembukaan yang ditandai dengan leher rahim yang menipis, mulai membuka dan keluarnya lendir darah. Pada fase ini, Bunda biasanya akan merasakan kontraksi ringan yang berlangsung selama 30-90 detik. Seiring berjalannya waktu, kontraksi ini akan semakin teratur. Fase awal ini lamanya bisa berbeda-beda loh. Pada ibu yang baru hamil dan melahirkan pertama kali, fase awal ini bisa berlangsung selama 6-12 jam. Sedangkan pada ibu yang sudah pernah melahirkan, biasanya fase ini akan berlangsung lebih cepat. Pada fase awal, pembukaan rahim akan mencapai 6 cm atau sering juga disebut dengan bukaan 6. Setelah itu, Bunda akan memasuki yang namanya fase aktif. Saat Bunda memasuki fase aktif, rentang waktu dari pembukaan 6 sampai lengkap akan lebih cepat. Kontraksi yang dirasakan juga biasanya makin kuat, makin lama, dan makin sering. Pada fase ini, biasanya akan muncul juga rasa kram kaki, rasa tertekan pada punggung, bahkan ada juga yang merasakan mual. Selama fase ini, Bunda juga bisa merasakan selaput ketuban yang pecah. Rasanya bisa seperti ada letupan, terus keluar cairan deras dari vagina. Jika Bunda masih di rumah, sebaiknya Bunda segera ke fasilitas kesehatan terdekat atau rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan persalinan. Walaupun lamanya bisa berbeda-beda, namun umumnya fase aktif ini akan berlangsung dalam rentang waktu 4-8 jam. Nah, sebelum masuk ke tahapan kedua, beberapa ibu hamil bisa mengalami fase transisi di mana kontraksi akan berlangsung lebih kuat lagi dan lebih lama lagi. Ini karena bayi sudah mulai turun ke jalan lahir. Kalau Bunda baru pertama kali melahirkan secara normal, fase transisi ini bisa lebih lama. Pada fase ini, mungkin Bunda akan merasa lelah, takut, atau semakin cemas. Pada fase inilah, keberadaan pendamping akan sangat membantu Bunda untuk lebih tenang. Setelah melewati tahapan awal, Bunda akan memasuki tahapan kedua. Pada tahap ini, bidan atau dokter akan mulai memberikan instruksi mengejan kepada Bunda. Pada tahap inilah, semua tenaga Bunda harus dikerahkan untuk bisa melahirkan sang buah hati. Di tahap ini, jarak antar kontraksi udah nggak begitu dekat lagi seperti di tahap pertama. Jadi, Bunda bisa manfaatin jarak antar kontraksi tersebut buat istirahat sejenak dan mengumpulkan tenaga supaya bisa mengejan dengan lebih efektif. Pada tahap ini, secara perlahan-lahan, posisi bayi akan semakin turun ke jalan lahir. Bunda nggak perlu buru-buru mengejan supaya bayinya cepat lahir ya. Kalau bayi udah berada di pintu bawah panggul Bunda, rasa mengejan akan hadir dengan sendirinya kok. Jadi, saat rasa mengejan ini muncul, baru deh Bunda bisa kerahkan seluruh tenaga untuk mengejan sehingga bayi semakin terdorong keluar. Setelah bayi semakin terdorong keluar, biasanya akan terlihat semacam tonjolan pada vagina Bunda. Biasanya di sini kulit kepala bayi akan mulai terlihat nih, atau sering juga kita sebut dengan crowning. Setelah crowning, biasanya rasa ingin mengejan atau mendorong akan semakin kuat. Terus, rasa nyerinya juga akan semakin hebat. Soalnya otot yang ada di jalan lahir akan semakin meregang. Nah, semakin Bunda mengejan, kepala bayi akan semakin terdorong keluar. Dengan melakukan teknik mengejan yang efektif dan benar, seluruh kepala bayi akan keluar. Lalu secara alami, kepala bayi akan berputar ke kiri atau ke kanan, diikuti dengan keluarnya bahu. Setelah bahu keluar, sisa bagian tubuhnya yang lain juga akan keluar secara perlahan. Akhirnya, lahirlah si kecil ke dunia.
Biasanya, sembari dibersihkan, bayi akan langsung diletakkan di dada bunda. Petugas medis juga akan membersihkan mulut dan hidung bayi supaya ia mudah bernafas dan mengeringkannya dengan menggunakan handuk steril. Di saat ini, petugas medis juga akan menjepit tali pusar dan mengguntingnya. Eits, nggak sampai di situ aja, soalnya masih ada tahapan ketiga nih. Setelah bayi lahir, masih ada plasenta yang tersisa di dalam perut bunda. Biasanya, plasenta akan keluar dalam waktu 5-10 menit setelah bayi lahir. Tapi ada juga yang baru keluar setelah 30 menit hingga 1 jam. Pada beberapa kasus, petugas medis biasanya akan melakukan pemijatan rahim untuk memudahkan keluarnya plasenta. Sambil nunggu plasentanya keluar, bunda bisa coba melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD pada si kecil. Selain sangat bermanfaat untuk kesehatan bayi, proses ini juga akan memperkuat ikatan batin antara bunda dengan si kecil. Emang sih, proses ini nggak selalu langsung berhasil. Tapi jangan menyerah ya bun, usahakan terus mendekatkan bibir bayi ke payudara bunda, supaya bayi bisa belajar menghisap dari puting. Nah, pas plasentanya udah keluar semua, kalau ada robekan di jalan lahir atau kalau memang dilakukan proses episiotomi atau sayatan di sekitar vagina, petugas medis akan menjahit luka tersebut. Supaya nggak sakit pas dijahit, biasanya bunda akan diberikan suntikan bius lokal. Setelah semuanya beres, baru deh ketiga tahapan proses persalinan berakhir, dan bunda bisa lanjut ke masa pemulihan dan memulai perjalanan untuk merawat dan membesarkan si kecil. Panjang juga ya prosesnya. Secara keseluruhan, proses melahirkan normal bisa membutuhkan waktu 10-20 jam. Proses ini bisa lebih cepat kalau bunda udah pernah melahirkan secara normal sebelumnya. Meski kelihatan menguras waktu, tenaga, dan pikiran, tapi semuanya akan terbayar dengan rasa bahagia yang bunda rasakan ketika bertemu dengan si kecil. Semoga dengan penjelasan saya kali ini, bunda-bunda yang bentar lagi mau lahiran jadi semakin siap untuk menghadapi seluruh proses persalinan. Oke deh, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Selanjutnya, bunda mau dokter Alo Dokter bahas topik apa lagi nih? Sampaikan saran bunda di kolom komentar di bawah ya. Terus, kalau bunda masih mau tanya-tanya seputar proses persalinan atau topik kehamilan lainnya, bunda bisa chat dokter kandungan di aplikasi Alo Dokter. Ada banyak dokter kandungan yang siap menjawab pertanyaan bunda. Yuk download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih buat yang udah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.